Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Ayo, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya dengan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran hari ini. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Mintalah bantuan kepada ayah atau bunda untuk mendampingi selama melakukan kegiatan pembelajaran ya. Jangan lupa ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf bila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembulatan dan penaksiran. Pertama, pembulatan pecahan kebilangan cacat terdekat. Yang A, membulatkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Oke, secara keseluruhan, pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran memenuhi aturan berikut. Aturan yang pertama yaitu pecahan lebih kecil dari setengah dibulatkan ke bilangan cacah di bawahnya. Aturan kedua, pecahan lebih besar dari setengah dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya. Kemudian aturan ketiga, pecahan setengah dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya. Oke, untuk lebih mempermudah, kita langsung saja ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama yaitu bulatkan pecahan 22/5 berikut ke bilangan cacat terdekat. Penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Bagaimana cara membuat garis bilangannya? Oke, yang perlu kita perhatikan yang pertama itu adalah soalnya. Soalnya yang diminta itu adalah pecahan berapa? Pecahan 22/5. Maka garis bilangan yang kita buat itu dimulai dari 2. Nah, kenapa 2? Karena bilangan caca dari pecahan tersebut adalah 2. Nah, jadi kita tulis 2. Setelah itu, kita lanjutkan ke titik berikutnya, yaitu 21/5. Nah, selanjutnya kita lanjut 22/5. Kemudian kita teruskan lagi 23/5. Lalu 24/5. Dan terakhir 3. Kenapa di sini 3 tidak 25/5? Ya, karena 5/5 itu sama dengan 1. 2 tambah 1 3. Jadi kita tulis saja di sini 3. Tidak perlu 25/5. Oke. Selanjutnya, setelah kita membuat garis bilangan, kita akan melakukan pembulatan pecahan. Nah, perhatikan. Soalnya ini yang minta dibulatkan adalah 22/5. Nah, 22/5 itu ada di mana? 22/5 itu ada di sini. Kita lihat, 22/5 ini lebih dekat ke 2 atau lebih dekat ke 3. Kita hitung ya. Jika ke kiri ada 1, 2. Ternyata ada 2 titik. Sedangkan kalau ketiga kita hitung 1, 2, 3. Ada 3. Jadi 22/5 ini lebih dekat ke kiri atau ke kanan? Iya, lebih dekat ke kiri. Jadi 22/5 jika dibulatkan ke bilangan caca menjadi 2. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Bilangan pecahan 4/5 jika dibulatkan ke bilangan caca terdekat menjadi menjadi berapa? Kita lihat. Pertama kita buat dulu garis bilangannya. Nah, setelah membuat garis bilangannya, kita susun titik-titiknya. Titik yang pertama itu adalah 4. Kenapa di sini 4? Ya, karena bilangan caca yang terdapat pada pecahan itu adalah 4. Selanjutnya kita urutkan. 4, kemudian 41/5, 42/5, 43/5, 44/5,
dan 5. Oke. Selanjutnya kita lihat. Soalnya ini yang ditanyakan adalah 4/5. 4/5 ini ada di mana? Nanti kita cari. Nah, 4/5 itu ada di sini. Sekarang kita hitung. 4/5 ini lebih dekat ke kiri atau ke kanan. Kita hitung ke kiri terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 titik untuk sampai ke kiri. Sekarang kita hitung yang ke kanan. 1. Nah, hanya 1. Jadi 4/5 ini lebih dekat ke bilangan cacah kanan atau bilangan cacah ke kiri? Iya, lebih dekat ke bilangan cacah yang kanan. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa 4/5 jika dibulatkan ke bilangan cacah menjadi 5. Oke, sampai sini sudah mengerti? Selanjutnya kita beralih ke contoh ketiga agar kalian lebih paham lagi. Contoh ketiga, bulatkan pecahan 32/4 berikut ke bilangan cacah terdekat. Sama seperti sebelumnya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat garis bilangan. Nah, setelah membuat garis bilangan, kita buat titik-titiknya. Titik garis bilangan. Yang pertama itu adalah 3. Kenapa 3? Karena bilangan cacah yang terdapat pada pecahan itu adalah angka 3. Selanjutnya kita urutkan. 3, kemudian 31/4, 32/4, 33/4, dan 4. Kenapa di sini 4? Seperti yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan. Setelah 3, 3/4 itu adalah 3, 4/4. 4/4 sama dengan 1. 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi kita tulis di sini bilangan cacah saja 4. Tidak perlu 3, 4/4. Oke. Sekarang kita perhatikan soalnya. Yang diminta itu adalah 32/4. 32/4 berada di mana? Nah, 32/4 berada di sini. Oke, selanjutnya kita hitung. 32/4 ini lebih dekat ke bilangan cacah yang kiri atau ke bilangan cacah yang kanan. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2. Nah, jaraknya bilangan pecahan ini ke bilangan cacah ke sebelah kiri itu adalah 2. Sedangkan ke yang kanan kita hitung bersama-sama. 1, 2. Nah, ternyata bilangan cacah ini ada di tengah-tengah. Bila ke kiri jaraknya 2 dan ke kanan jaraknya 2. Maka dibulatkan menjadi berapa? Seperti aturan yang sebelumnya, jika bilangan pecahan ini berada di tengah-tengah atau sama atau setengah, maka dia dibulatkan ke bilangan cacah yang kanan atau yang di atasnya. Jadi 32/4 jika dibulatkan ke bilangan cacah terdekat itu menjadi 4. Oke, sampai sini mengerti ya? Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu membulatkan bilangan desimal. Untuk membulatkan bilangan desimal ke bilangan cacah terdekat, yang perlu diperhatikan adalah angka pertama di belakang koma atau angka persepuluhannya. Aturannya adalah sebagai berikut. Jika angka persepuluhannya lebih kecil dari 5, ingat, jika angka persepuluhannya atau di belakang komanya lebih kecil dari 5, maka bilangan desimal dibulatkan ke bilangan cacah di bawahnya. Itu aturan pertama yang harus kalian ingat. Kemudian aturan kedua, jika angka persepuluhannya atau angka pertama di belakang koma lebih besar dari 5, ingat lebih besar dari 5, maka bilangan desimal dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya. Selanjutnya, aturan ketiga. Jika angka persepuluhannya sama dengan 5, maka bilangan desimal dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya.
Oke, agar kalian semua lebih mengerti, kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh yang pertama itu bulatkan bilangan desimal berikut ke bilangan cacat terdekat. Yang pertama 3,25 dan 76,57. Kita selesaikan soal yang pertama dulu. Yang perlu diperhatikan itu adalah angka di belakang koma. Soal yang pertama itu adalah 3,25. Angka di belakang koma yang pertamanya itu adalah 2. Nah, 2. Kita lihat 2 ini lebih kecil dari 5 atau lebih besar dari 5 atau sama dengan 5. 2 ini lebih kecil dari 5. Maka jika dibulatkan 3,25 itu menjadi 3. Oke, selanjutnya kita lihat soal berikutnya. Soal berikutnya adalah 76,57. Nah, kita perhatikan angka di belakang komanya. Angka di belakang koma ini adalah 5. Ya, angka di belakang komanya adalah 5. Tadi kita sudah mengetahui aturannya. Sekarang kita selesaikan. 5 ini dia lebih besar dari 5 atau sama dengan 5 atau lebih kecil dari 5. Ya, 5 ini sama dengan 5. Jika angka di belakang komanya ini 5, maka sesuai aturan tadi, bilangan desimal dibulatkan ke bilangan cacat di atasnya. Jadi 76,57 dibulatkan menjadi 77. Oke, sampai sini mengerti ya. Kita sudahi dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Tetap semangat belajarnya, walaupun belajar dari rumah, kalian harus tetap menjadi anak yang pintar dan cerdas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.